Di dalam perkembangan itu, ketika sel sperma dan sel telur itu menghasilkan embrio, nah disitulah terjadi perkembangan tersebut. Artinya perkembangan itu antara dua sel itu bertemu sehingga terjadilah embrio. Di dalam itu sehingga terjadilah embrio, dan setelah itu kita mulai berkembang menjadi manusia selama 9 bulan di dalam perut ibu. Selama 9 bulan. Nah, di dalam perkembangan selama kurang lebih 9 bulan di perut ibu, kita dilahirkan menjadi bayi. Di dalam bayi itu tentu sejak kita bayi, orang tua sudah mampu untuk mengajari hal-hal yang baik. Contohnya seperti ketika kita diberikan makanan, otomatis orang tua ini sudah mengajari hal yang baik. Artinya bahwa dengan memberikan makanan itu bukan seperti hal yang tidak baik, tetapi memberikan makanan dengan cara membahasakan itu dengan bahasa yang baik, sehingga terjadilah proses perkembangan itu akan beranjak ke masa kanak-kanak dan sampai masa lansia. Nah, ketika kita masih kanak-kanak, orang tua tentu sudah mengajarkan hal-hal yang baik. Nah, dalam proses perkembangan itu kita akan beranjak ke masa kanak-kanak. Di dalam masa kanak-kanak otomatis juga kita sudah tahu dengan sedikit hal-hal yang baik itu. Hal-hal yang baik itu yang sudah dilatih sejak kita masih masa bayi. Di dalam masa kanak-kanak, hal-hal yang baik yang sudah kita dapat sejak kita bayi, otomatis itu akan terbawa ke masa kanak-kanak. Sehingga proses perkembangan itu akan berkelanjutan. Nah, setelah kita beralih ke masa remaja, otomatis hal-hal yang baik yang sudah kita lakukan atau yang sudah kita pelajari sejak dari kanak-kanak itu akan terbawa ke masa remaja. Di dalam masa remaja juga kita sudah tahu bisa membedakan mana yang baik. Karena orang tua sudah mengajarkan hal-hal yang baik kepada kita, otomatis itu akan terbawa ke masa remaja. Dalam masa remaja itu juga proses perkembangan atau bakat-bakat yang sudah kita miliki sejak kecil itu akan terbawa dan akan nampak sejak kita beranjak ke masa dewasa. Artinya bahwa hal-hal yang baik yang diajarkan oleh orang tua itu kita mampu menerapkan kepada orang lain. Misalnya ketika kita lihat teman kita melakukan hal yang tidak baik, otomatis kita dengan spontan kita bisa mengatakan kepada teman bahwa itu tidak baik. Yang diajarkan orang tua saya seperti ini. Sementara kalau misalnya kita sudah melakukan hal yang baik, otomatis itu akan terbawa sampai kepada kita ketika kita tua, yang disebut itu dengan masa lansia. Di dalam masa lansia itu, apabila kita sudah mendapatkan seluruh proses perkembangan intelektual fisik itu yang sudah kita alami sejak mulai dari kandungan ibu, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, dan masa dewasa hingga sampai lansia, otomatis itu akan terbawa dan akan tersimpan di dalam memori dan benak kita. Itu yang kita bisa menjalankan kehidupan kita di dalam masa perkembangan peserta didik tersebut. Kita sebagai orang yang baik, orang yang sudah menanamkan hal yang baik sejak kecil, otomatis itu kita bisa mampu untuk berbagi dan mampu untuk bisa berbagi kasih dengan orang lain. Ketika kita melakukan baik, otomatis orang lain yang melihat hal-hal yang sudah kita lakukan itu baik, orang pasti akan bertanya, dia dari keluarga mana, dari orang tua siapa begitu, ini anak siapa begitu. Itu kan proses perkembangan, sehingga artinya bahwa di dalam keluarga itu mampu membina dan mendidik anak itu secara baik sehingga di dalam proses pergaulannya itu atau sampai dia masa tua itu akan terbawa dan tertanam teladan yang baik yang diambil dari orang tua, yang orang tua berikan kepada dia itu otomatis akan terbawa dan pasti kita bisa tahu bahwa orang tua mana yang mampu untuk membina anaknya dan orang tua mana yang tidak mampu untuk membina anaknya. Kita bisa tahu dua hal itu.
Artinya bahwa begini, ketika orang tua mampu serius dan sungguh-sungguh mendidik anaknya itu untuk menjadi orang yang baik, otomatis di mana anak itu berada, dia selalu melakukan hal-hal yang baik. Ya, walaupun anak-anak yang baik itu kadang ada melencengnya, ada kenakalannya tersendiri, tetapi dia tahu batas. Artinya dia tahu batas. Nah, ketika anak-anak yang kurang mendapat perhatian, ya kita bilang ketika dia kurang mendapat perhatian atau dia kurang mendapat kasih sayang dari orang tua sejak dia kecil, otomatis di dalam kehidupan sehari-hari mulai dari masa kecil sampai masa dewasa dan bahkan sampai masa lansia itu mungkin ada hal-hal yang mungkin dia lakukan itu menurut dia baik tapi menurut pandangan orang itu tidak baik. Nah, itu yang kita bisa lihat. Nah, sedangkan yang perlu kita didik di dalam proses perkembangan peserta didik, kita mampu mendidik anak-anak yang lebih baik. Artinya anak-anak yang bisa beriman, yang bisa bertakwa kepada Tuhan, taat kepada orang tua, seperti itu. Nah, di dalam perkembangan peserta didik ini kita sudah tahu konsep dasarnya itu seperti apa, sehingga bisa terjadi perkembangan anak ini sehingga dia bisa sampai ke masa lansia. Nah, di dalam konsep dasar itu juga kita perlu ketahui tentang faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan anak itu bisa berkembang. Kadang juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi anak itu sehingga dia kurang berkembang atau mudah terpengaruh, seperti itu. Yang pertama itu kita tahu faktor individu. Di dalam faktor individu itu ya seperti kalau kita tahu faktor individu itu artinya faktor yang dari diri kita sendiri. Artinya kita mengenal diri kita sendiri bahwa kemampuan saya, ada bakat-bakat saya itu ya itu kan spontan dari diri. Artinya apa yang kita miliki kita mampu untuk berbagi kepada siapa saja, dan apa yang kita bisa buat itulah yang kita buat. Artinya itulah faktor yang ada di dalam kepribadian kita, hal-hal yang baik yang sudah diajarkan sejak kecil itu. Lalu yang kedua itu adalah faktor keluarga. Faktor keluarga itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal itu bahwa keluarga, kalau keluarga kita baik, dia mampu mengajari kita dengan baik, otomatis itu di dalam kehidupan kita bersama kita mampu mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh orang tua kita itu. Ya walaupun kadang kita merasa jenuh ya, tetapi kita kembali ke tahap yang sudah kita belajar dari orang tua. Itu adalah faktor keluarga. Dan juga ada faktor lingkungan. Misalnya seperti ini, di dalam lingkungan itu kita tahu bahwa tentu ada berbagai macam-macam suku budaya yang ada di dalam keluarga itu. Namun kita mampu untuk belajar, terjadilah proses perkembangan itu. Ya, hal-hal yang baik yang sudah kita dapat dari keluarga, tentu di dalam lingkungan juga. Ya kita tahu kalau misalnya di dalam lingkungan itu hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh teman, tentu hal-hal yang baik yang sudah kita alami di dalam keluarga kita mampu untuk bisa memberikan contoh yang terbaik lagi. Kita bisa menegur teman yang kamu lakukan itu salah. Misalnya salah satu contohnya itu adalah memaki, mencuri. Nah itu kan hal-hal yang tidak baik. Sementara di dalam keluarga kita sudah diajarkan bahwa tidak boleh memaki, tidak boleh mencuri, itu kan hal yang tidak baik. Jadi ketika kita ke lingkungan kita melihat seperti itu, kita bisa menegur teman seperti itu. Dan juga ada faktor masyarakat. Faktor masyarakat ini juga tidak jauh beda dari faktor lingkungan. Itu terjadi semacam pergaulan begitu ya. Pergaulan itu terjadi di dalam faktor-faktor masyarakat. Nah, dari situ kita bisa belajar tentang perkembangan peserta didik ini. Nah, kita sudah belajar panjang, saya sudah bisa jelaskan, mungkin hanya ini yang bisa saya